Siap. Tanpa musik. Kita mulai, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur, kami datang di hadapan-Mu, membawa segenap hati kami, pikiran kami, dan seluruh hidup kami bawa bagi-Mu ya Tuhan. Kuduskan kami, perkenanan-Mu atas kami. Engkau ampuni kami atas tindakan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Ampuni kami ya Bapa, tolong kami. Terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Bapa, kami mau memuji Engkau, kami mau meninggikan nama-Mu. Tuhan, urapi setiap kami dengan urapan yang baru setiap hari. Kami bersyukur ya Bapa, kami mau memulai ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Engkau yang beracara di dalam ibadah kami. Bapa, hadirat-Mu memenuhi kami. Meskipun kami berjauhan satu dengan yang lain, tapi kami percaya di dalam kasih-Mu yang dahsyat kami satu di dalam kasih-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Biarlah rasa persatuan, kesatuan hati terus mengikat kami sehingga kami saling peduli dan turut bersimpati, berempati antara satu dengan yang lain. Turut merasakan sepenanggungan setiap apa yang dirasakan jemaat-Mu, saudara kami satu dengan yang lain. Terima kasih ya Bapak. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Kami bersyukur, kami berdoa, dan kami mulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Jerina jadi singer saya ya. Ikutkan pujian. Oke. Ya. Mari kita sama-sama angkat pujian Tuhan, aku rindu. Karena Pak Agem belum kuat main gitar, kita tanpa musik. Tapi tidak mengurangi kekusukan kita ya untuk memujikan pujian bagi Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama kita pujikan. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus, ku rindukan. Ku rindukan Kau hadir ini saat ini, Tuhan. Ku rindukan roh-Mu mengurapi saat ini. Tuhan, aku siap. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan.
Ku rindukan rohmu mengurapi saat ini, Yesus, Yesus. duka ku rindukan hadir di Ini saat ini, Tuhan. Yes, Lord. Ku rindukan roh mengurapi saat ini. Yes, kali ini. rindu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan rohmu mengurapi saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus, saat ini, saat ini, Yesus. Haleluya. Mari kita sembah Dia, mari kita tinggikan namanya. Haleluya. Tuhan, kami merindukan Engkau dan kami siap untuk dipenuhi Roh-Mu. Kami siap menerima lawatan-Mu, ya Yesus. Dan kami percaya Kau hadir di sini, Kau hadir di dalam hidup kami. Dan kami rindu Tuhan, urapan-Mu, lawatan-Mu yang dahsyat memenuhi setiap kami. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami datang untuk meninggikan nama-Mu yang kudus. Haleluya. Syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat hari yang baru. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Engkau melawat setiap kami, Engkau menjamah dan menguduskan kami. Haleluya. Haleluya. Glory. Glory. Sembah Yesus. Sembah Yesus. Bapa yang duduk dan bertata, yang merintah selamanya. Yesus Kristus Tuhan. Amin. Terima kasih ya Bapa, segala pujian dan syukur dari hati kami. Kami bawa di hadapan-Mu. Biarlah penyembahan pujian kami berkenan di hadapan-Mu menjadi dupa yang berbau harum yang menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terlebih adalah sikap kami dalam kami mau menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau berjuang di dalam daging dan roh kami. Haleluya. Betapa hatiku berterima kasih ya Bapa. Engkau mengasihi dan memilikiku secara pribadi. Engkau mengasihi dan memiliki kami secara pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, kami membawa hati
segenap hidup, segenap jiwa dan raga kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Mari bersama-sama kita angkat pujian ini. Betapa hatiku berterima kasih, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahan segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang yang berarti cukup persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terima Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih. Betapa hatiku terima kasih Tuhan. berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, yes. Kau memilikiku. Terima kasih Tuhan. Hanya ini Tuhan persembahan segenap hidupku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu, seumur hidupku hanya ini Tuhan. Haleluya, mari bersama-sama. Hanya ini Tuhan segenap hidupku, jiwa dan ragaku, tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untukku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu, umur hidupku. kami ya Tuhan. Pakailah alatmu, Pakailah hidupku sebagai alatmu, seumur hidup. Bapa, ini Tuhan,
Kami membawa hidup kami membawa jiwa dan raga kami untuk kami persembahkan bagimu. Karena kekayaan secara materi dunia yang kami miliki tidak cukup untuk kami persembahkan bagimu ya Tuhan. Dan yang Engkau mau, Engkau ingini adalah segenap hidup kami persembahkan bagimu. Segala yang ada di dalam hidup kami semua milik-Mu. Kami mau pakai semuanya secara totalitas Tuhan, dengan tuntunan Roh Kudus-Mu. Terima kasih ya Bapa, ini hati kami, ini hidup kami. Di dalam tangan-Mu yang kudus kami berserah, haleluya. Amin. Hidup kita sangat berharga dan tidak ada yang tidak berkenan di hadapannya. Karena kita diciptakan Tuhan seturut dengan gambarnya, seturut dengan pribadinya Tuhan. Kalau kita anak-anak Tuhan, maka kita akan mewarisi sikapnya Tuhan, hatinya Tuhan, pikirannya Tuhan. Mari dengan kita di dalam tubuh yang fana, daging kita berjuang. Secara roh jiwa kita sama seperti Bapa kita yang menciptakan kita, yang melahirkan kita. Haleluya. Mari bersama-sama kita pujikan dengan sungguh-sungguh. Hidupmu berharga bagi Allah. Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau turut gambarnya. Terima kasih. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasihnya bagi kita. Relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangat berharga. Bulu yang terkulai akan dipatahkan, dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga, sungguh yang mudah akan dipadamkan. Akan jadikan untuk kemuliaannya. Mari di dalam lagi, lebih sungguh-sungguh lagi dengan segenap hati kita pujikan. Hidupmu berharga bagi Allah. Hidupmu berharga bagi Allah. Yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau turut gambarnya. Sungguh terlalu indah bagi dia. Dia berikan kasihnya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Hidupmu tak berharga, bulu yang terkulai takkan patahkannya, akan jadikan indah. Harga
Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh kita pujikan ini. Dari hati kita, kita persembahkan untuk Tuhan. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seluruh gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasihnya bagi kita. Relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia jadikan sungguh lebih berharga. yang mudah akan dipadamkan. Dia akan jadi terang untuk kemuliaannya. Pujian ini berkata, bulu yang tergulai, yang sudah rompek, yang sudah buluk bahasa saya, udah nggak layak. Tapi Tuhan nggak mengambilnya, bahkan tidak dipatahkannya untuk dibuang. Dia memperbaiki semuanya dan dijadikan indah kembali. Sumbu yang sudah kotor, yang sudah terbakar, yang sudah pudar, dia tidak memadamkannya, tapi dia menjadikan menjadi baru, dijadikan terang dan untuk memuliakan pribadinya. Begitu hidup kita, seburuk apapun dunia kita di masa lalu, Tuhan sudah mengampuni kita, membayar lunas di atas kayu salib. Kita menjadi ciptaan yang baru ketika kita percaya Tuhan Yesus. Kita mengaku segala kesalahan kita. Kita menerima hidup yang baru. Kita menerima Roh Kudus yang memimpin dalam hidup kita. Mari kita menghargai, menghormati pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dengan cara kita bersungguh-sungguh di dalam kesempatan hidup yang Tuhan berikan bagi kita. Karena kita nggak tahu kapan antrian kita untuk kita berpulang. Saya mengajak diri saya pribadi. Bapak Gembala kita dan juga seluruh jemaat kita semuanya. Yuk kita selalu bersiap-siap. Kita persembahkan hidup kita. Kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Mari kita memberikan hidup kita penuh melayani di dalam bidang yang sudah Tuhan tetapkan bagi kita masing-masing. Mari jangan ada yang main-main di dalam hidup. Mari kita serius. Itu bukti bahwa kita menghargai pengorbanan Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita yang seharusnya bukan Dia yang menanggung, tapi ditanggungnya. Bukti cinta dan kasih-Nya. Oleh sebab itu pujian ini berkata, hidupmu berharga bagi Allah. Karena terlalu berharganya, maka penebusan itu terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Terima kasih Yesus, terima kasih. Bapa, di dalam nama-Mu yang kudus kami syukur dan kami mau sambut firman-Mu Tuhan. Kami siapkan hati dan pikiran kami untuk Engkau ubahkan, untuk Engkau tegur, untuk Engkau didik dengan firman-Mu. Pakai hamba-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu bagi kami. Berikan kekuatan yang ekstra Tuhan, kesembuhan ilahi. Tubuh yang kuat, fisiknya sehat, normal dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada gemetar, tidak ada lemas. Hamba-Mu kuat karena Engkau yang memberikan kekuatan. Urapi dengan yang baru, tutup bungkus dengan kuat kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyiapkan hati seperti tanah yang subur yang siap ditaburi oleh benih firman-Mu yang pada waktu-Mu nanti Tuhan akan bertumbuh dan berbuah. Akhirnya hidup kami menghasilkan buah-buah roh dan Engkau menikmati hasil yang ada di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, berdoa, menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Kalau saya punya semangat, jemaat pun harus punya semangat. Tadi saya sempat agak capek, bukan capek ya, drop. Bukan atas keinginan saya, lemas. Tapi karena faktor di dalam. Namun itu tidak membuat saya kendor, saya punya gairah yang dari sorga. Nah, ini prinsip saya yang saya tanam. Kalaupun saya harus lewat waktu menyampaikan firman, saya masuk surga, saya pulang. Tetapi saya punya gairah. Saya bilang, Tuhan, aku punya gairah untuk sampaikan firman-Mu. Itu yang memacu saya untuk saya bisa melayani sidang jemaat Tuhan berbagi firman hari ini. Jangan kita langsung mudah loyo kayak kerupuk, sedikit kena angin, omongan orang, sedikit kena batuk yang enggak parah, biasa aja udah kita enggak ibadah. Gitu ya. Nah, ini kita menjadi orang percaya itu harus memiliki gairah. Ya, gairah kita ketemu Tuhan. Gairah mau dengar firman Tuhan. Jangankan jemaat dengar firman Tuhan, saya pun punya gairah untuk dengar firman. Ya, sampai sekarang saya punya gairah yang tinggi, yang besar. Baik, hari ini saya menyapa kita, damai sejahtera buat kita semua. Ya, shalom bagi kita. Shalom. Ya, saya minta kita tampilkan video gambar kita, kamera, supaya saya bisa melihat sidang jemaat Tuhan karena banyak yang hitam di depan saya hari ini, kecuali yang tidak memungkinkan. Nah, oke, baik ya, terima kasih. Nah, yang hitam ini masih tinggal di bumi kan? Kalau masih tinggal di bumi, mohon ditampilkan kameranya. Kecuali sudah tidak di bumi lagi ya. Baik. Oke, kecuali yang tidak memungkinkan seperti yang kita sudah bicarakan bersama. Baik. Hari ini firman Tuhan yang sangat menarik sekali yang membuat saya dicerahkan oleh firman Tuhan. Sangat menakjubkan bagi saya. Dan saya percaya jemaat Tuhan juga sangat menakjubkan untuk mendengarkan ini. Saya ketika mendengarkan lagu Hidupmu Berharga Bagi Allah, saya sangat mengingat flashback ya, kembali ke masa lalu. Saya ini orang yang paling hina jemaat Tuhan. Saya orang yang paling murahan sedunia menurut saya.
Saya orang yang paling nggak layak, nggak pantas untuk menerima kebaikan Tuhan. Saya orang paling tak layak. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan terima kasih buat cintamu. Aku bisa menemukan kehidupan sejatiku. Aku bisa menemukan, mengenal siapa diriku. Setelah mengenal siapa Tuhanku, maka aku kenal siapa diriku. Sebelum aku tahu firman Tuhan, sebelum aku mengenal Tuhanku, aku tidak mengenal siapa diriku. Aku bagaikan orang yang sedang bercermin, tetapi setelah aku keluar dari cermin itu, aku tidak mengenal siapa diriku. Itulah aku yang sebenarnya. Saya dulu adalah pribadi yang sering menyakiti hati Tuhan. Baik dalam tingkah laku, perkataan saya selalu melukai hatinya. Saya tidak peduli perasaan Tuhan. Hidup seenak saya sendiri. Saya jahat terhadap dia. Tapi dia nggak pernah berlaku jahat kepada saya. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Dengan apa bisa kubalas? Tidak ada selain hanya beri hidup buat Tuhan. Itu pun juga Tuhan gak gratis. Waktu Anda dan saya memberikan hidup buat dia, enggak gratis meskipun kita layak beri hidup kepada dia. Karena dia telah mengasihi kita lebih dulu. Tapi Tuhan tetap tidak gratis. Dia tetap menghargai kalau kita hidup mengasihi dia. Ada upah yang menantimu dan menanti saya. Dia menghargai orang yang mencintai dia dan melakukan firman-Nya. Hidup saya paling murahan. Tidak berbobot, tidak berkualitas. Hidup saya sampah. Tidak dipandang masyarakat. Lalu saya mulai merenung waktu itu. Saya bilang, Tuhan hidupku udah mati aja, begini aja hidupku pasti. Itu dulu saya sempat berpikir tentang Tuhan juga, padahal hidup udah hancur. Saya berpikir, Tuhan aku nggak akan punya masa depan. Mati di kampungku aja lah aku. Udah nggak ada lagi harapanku. Pasti aku mati di kampung. Kampung saya itu Tanjung Balai. Di Tanjung Balai Asahan. Saya bilang di Tanjung Balai Asahan ini udahlah mayatku pasti di sini. Aku udah nggak punya harapan, saya bilang. Saya kena narkoba, saya pergaulan bebas, mabuk-mabuk semua. Saya bilang udah mati, nggak lulus sekolah lagi. Udahlah nggak mungkin. Saya aja bengong sampai hari ini saya bisa jalani S2 saya. Saya nggak lulus SMA dulu. Saya nggak nyangka bisa S2 sekarang. Saya bilang ini gila, nggak mungkin. Tapi kalau Tuhan berkata, bagimu tidak mungkin, tapi bagiku mungkin. Ternyata saya sadari hidupku berharga di matanya. Sampah dijadikannya benda bernilai. Rongsokan yang dibuang akhirnya dijadikan, diolahnya kembali menjadi sesuatu yang baru dan menawan. Sehingga membuat orang tertarik. Dulu tidak tertarik. Sekarang sudah tertarik dan menjadi berkat bagi banyak orang. Saya bisa bagi hidup buat banyak orang. Saya bisa bagi firman buat banyak orang. Saya bisa kesaksian bagi banyak orang. Tuhanku luar biasa, dia mengubahkanku. Aku bisa berkata Tuhanku hidup. Karena aku mengalami Tuhanku sendiri. Dia ada, tidak mati. Makanya saya tidak takut ketika saya pulang. Nafas saya berhembus meninggalkan jasad saya. Karena apa? Saya sudah bertemu dengan Tuhan waktu itu. Kenapa saya dipanggil sama Tuhan? Ada maksud dan tujuan Tuhan. Karena dia mau menjadikan Anda dan saya menjadi umat yang kudus.
Katakan amin. Nggak ada yang Amin. bilang amin ini. Amin. Ternyata saya dipanggil Tuhan untuk menjadi umatnya yang kudus. Kalau dulu Beni adalah umat kudisan, kurapan, sekarang Tuhan panggil saya menjadi umat yang kudus. Haleluya, ini saya luar biasa. Saya bilang Tuhan, oh haleluya, terima kasih Tuhan. Coba renungkan hidup kita di belakang waktu itu. Siapa Anda dan saya waktu hidup di dulu? Coba renungkan sekarang. Kita ini aduh benar-benar sampah. Kita nggak peduli perasaan orang, melukai hati orang, menyakiti hati Tuhan. Itulah kita. Coba flashback. Tapi sekarang kita memiliki kualitas hidup. Betapa Tuhan kita luar biasa hebat. Dijadikannya Anda dan saya menjadi umat yang kudus. Setiap orang yang dipanggil Tuhan untuk datang kepadanya atau dengar firman Tuhan atau datang beribadah kepada Tuhan, itu punya tujuan supaya orang itu menjadi umat kudus. Orang-orang yang datang kepada Tuhan jadi orang-orang yang kudus. Ada tergabung dengan kita, misalkan kita aja dulu. Ada yang masuk ke keluarga Jemaat Kristus Overseas Tiongkok, berarti dia masuk kepada menjadi umat yang kudus. Ada lagi yang baru masuk lagi ke KJK Overseas Tiongkok, berarti Tuhan sedang panggil dia untuk menjadi umat yang kudus. Ada lagi yang rusak dari luar, yang juga jahat, yang juga kudisan seperti kita, masuk ke KJK Overseas Tiongkok untuk dijadikan menjadi umat yang kudus. Akhirnya KJK Overseas Tiongkok ini berkumpul bersama-sama menghadap Tuhan. Semua umat yang kudus menyembah Dia. Saya baca di dalam Ulangan pasal yang ke-7. Saya baca jemaat. Wah, ini luar biasa. Saya terima kasih bisa saya dipilih Tuhan untuk menjadi umat yang kudus. Kalau orang yang tidak mau dipanggil oleh Tuhan untuk datang kepadanya, dia nggak akan jadi umat yang kudus. Jadi umat yang kudus selama-lamanya. Karena hanya orang yang bersekutu kepada Tuhan, dialah menjadi orang-orang kudus. Mengapa? Karena Tuhan kudus adanya. Kalau manusia kudisan datang kepada yang kudus, maka yang kudisan akan kena yang namanya hadirat kekudusan Allah. Maka yang kudisan akan menjadi kudus. Karena ketemu kepada Sang yang Maha Kudus. Kalau orang tidak mau atau terpisah dari Tuhan, dia tidak akan menjadi orang kudus, akan tetap kudisan. Karena yang Maha Kudus dia tidak bertemu, dia tidak bersekutu. Betul apa betul? Waktu kita tidak beribadah, waktu kita nggak mencari Tuhan, dulu hidup seenak kita. Betul kita kudisan? Kudisan kan? Tapi setelah kita sekarang bertemu Tuhan, kita mendengarkan firman-Nya, kita digesek oleh firman Allah, kita dipotong, dibersihkan. Kita mulai menjadi orang yang kudus. Satu persatu dibersihkan, dipotong. Dulu yang suka fitnah menjadi tidak. Dulu yang suka cakap kotor menjadi tidak. Dikuduskan terus. Karena kita berhadapan dengan Sang Maha Kudus. Betapa indahnya berjumpa dengan Sang Maha Kudus itu. Yang kudis-kudisnya hilang. Coba perhatikan. Orang yang gak peduli dengan Tuhan. Tidak mau bersekutu dengan Tuhan. Coba cek hidupnya banyak kudisnya. Oke. Ulangan pasal 7 ayat yang ke-6 saya akan baca. Saya akan baca buat kita semua. Kita dengar sungguh-sungguh. Ya. Diharapkan lain kali mohon Santi untuk mengerjakan pekerjaan rumah, sudah persiapkan diri sebaik mungkin.
Saya sudah berulang-ulang berkata, siapkan diri sebaik mungkin, datang kepada Tuhan. Dibereskan dulu. Kalau nggak sempat pagi, malam. Oke? Nggak apa-apa. Ya, saya sayang buat Anda semuanya. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan. Ini saya mau katakan lagi. Sebab engkaulah umat yang kudus untuk Tuhan. Allahmu, engkaulah yang dipilih oleh Tuhan. Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Yang dipilih Tuhan dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Kalau sudah namanya dipilih jemaat Tuhan, berarti sudah disortasi jemaat. Kalau sudah disortasi, tahu nggak jemaat kalau sudah dipilih itu? Kalau udah dipilih berarti Anda dan saya orang-orang yang bagaimana? Pernah memilih cabai yang baik sama yang busuk? Atau beras? Pernah ya jemaat? Kalau namanya sudah disortasi, berarti Anda pasti mengambil yang terbaik atau tidak? Kita adalah orang-orang dulu sampah, ya. Tapi Tuhan panggil, itu menandakan bahwa Anda adalah orang yang terbaik. Anda adalah orang yang diambil Tuhan, dipilih dari berbagai suku bangsa. Kita dari Dayak, kita ada dari Batak, kita ada dari Jawa, kita ada dari Chinese, berbagai macam suku, bayangkan jemaat. Tuhan pilih, berarti Anda dan saya adalah orang khusus, orang spesial. Kita ini orang spesial. Ingat, orang khusus spesial di mata Tuhan. Kalau namanya orang khusus, orang spesial, berarti kita ini adalah orang-orang yang bukan sembarangan. Ingat, Anda bukan orang murahan lagi. Anda dan saya bukan lagi orang sembarangan lagi. Jadi kalau berhadapan dengan orang lain, Anda mulai tidak lagi sembarangan cara hidup dan cara berbicara. Karena orang spesial, orang khusus. Kalau masih suka bicaranya asal-asalan, aut-autan, gaya hidupnya amburadul, itu berarti masih belum spesial. Menganggap dirinya belum khusus di mata Tuhan. Kalau namanya umat kudus itu, tahu nggak jemaat umat kudus? Umat kudus itu umat yang disucikan yang secara khusus. Dihususkan, diasingkan. Ya, saya kasih hari ini judul firman Tuhan, umat yang kudus. Anda dan saya adalah umat kudusnya Tuhan. Dipilih dari berbagai suku bangsa di atas muka bumi. Berarti Anda dan saya orang spesial. Mohon ada kameranya, cuma ada 4 orang saya lihat ini yang tampil kamera. Jangan, orang yang bijak kalau diberitahu berkali-kali dia akan mengindahkan. Biasanya seperti itu orang yang bijak. Ya. Nah, ini kalau kita bicara orang memalingkan muka atau tidak konsentrasi, berarti kita sedang tidak digubris oleh orang itu. Oke ya, itu teknik dalam komunikasi. Salah satunya. Baik ya. Umat yang kudus. Ingat, Anda dan saya adalah umat yang kudus, yang dikhususkan Tuhan. Artinya berbeda. Kita berbeda. Kalau namanya berbeda berarti enggak sama. Kenapa Pak Pendeta, temanku itu kok masih suka fitnah aku? Berbeda. Kenapa dia ya Kak Beni, kenapa dia masih suka
membelot. Saya mau katakan Anda berbeda. Namanya orang berbeda, nggak sama. Kenapa dia suka maki-maki saya, Kak Beni? Kok nggak dia punya, mohon maaf ya, kok nggak punya otak dia? Nggak punya hati nurani apa? Dia seenaknya aja dia maki-maki saya. Padahal saya nggak maki-maki dia. Ingat, nggak perlu sakit hati. Karena apa? Berbeda. Kenapa suami saya menyakiti hati saya? Kok saya nggak pernah, saya padahal nggak pernah menyakiti dia. Berbeda. Umat yang kudus. Kalau suami Anda persis seperti Anda, berarti Anda sudah sama dengan diri Anda, umat kudus. Kalau sahabat Anda sama dengan Anda, berarti Anda dengan sahabat Anda sudah sama, menjadi umat yang kudus. Kalau Anda setia, teman Anda tidak setia kepada pasangan hidupnya, berbeda berarti dia belum menjadi umat kudus. Anda sudah berbeda. Oke, jemaat Tuhan, bisa paham sampai di sini? Ingat, taruh di hati Anda dan saya. Mari kita tanamkan. Aku ini orang spesial di mata Tuhan. Aku ini umat yang kudus, yang sudah dipilih oleh Tuhan dari berbagai suku bangsa. Aku sudah dipilihnya. Dijadikannya berharga. Sekarang hidupku sudah berubah dari tahun lalu. Sangat jauh berbeda hidupku dulu dengan sekarang. Yes. Pengikut Kristus harus berbeda dari hari ke hari. Harus ada progres dari bulan ke bulan, waktu ke waktu. Harus ada progresnya. Tidak boleh tidak. Harus ada perubahan. Tidak bisa stagnasi. Dulu sombong. Berjalannya waktu dengar firman Allah. Hilang kesombongannya. Harus. Mungkin tidak 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. 4 tahun mulai berubah. Tahun ke-5 mungkin baru berubah. Nggak apa-apa. Yang penting ada progres perubahan. Itu namanya umat yang kudus. Anda dan saya adalah umat yang kudus. Ingat, bukan umat kudisan. Kita umat kudusnya Tuhan. Anda dan saya sudah dipilih Tuhan. Sudah disortasi Tuhan. Berarti kita ini sudah spesial sekali. Dipilih. Dunia menganggap kita bodoh. Orang di kampung kita menganggap kita orang miskin, orang murahan, orang dipandang sebelah mata. Tapi Allah sekarang memilih Anda dan saya. Bukan menjadi orang murahan, tapi sangat berharga di matanya. Wah, itu luar biasa jemaat. Luar biasa. Haleluya. Nanti malam saya akan menyampaikan tentang arti perjamuan kudus. Jemaat datang, kalau bisa datang kembali, ini luar biasa. Arti perjamuan kudus, kita makan roti dan anggur sebagai simbol darah dan daging Yesus yang terpecah. Ini ada hubungannya dengan umat yang kudus. Ya, kita dijadikan umat kudus itu ada hubungannya dengan tubuh dan darah Yesus. Ini luar biasa. Kalau Anda bisa datang, Anda akan diperkaya dengan firman Tuhan, ya. Baik, kalau sudah namanya umat yang kudus, berarti ini ya. Tadi saya bilang berbeda. Umat yang kudus berarti Tuhan punya tujuannya untuk kita.
Tuhan punya maksud untuk Anda dan saya. Tuhan pilih, Tuhan pakai. Makanya dikuduskan. Ada maksud dan rencana Tuhan yang besar, yang hebat, yang maha kudus dan mulia itu buat Anda dan saya. Wow, dia punya maksud dan tujuan. Kenapa Anda dipanggil Tuhan, dikuduskan oleh Tuhan, dibersihkan oleh Tuhan, jemaat Tuhan, supaya Anda dan saya yang pertama menerima hukum-hukumnya, isi hati dan perasaannya. Kalau sudah kita memiliki perasaan isi hati Tuhan, ya, apa yang disukainya itu jadi kesukaan kita, ditaruhnya dalam diri Anda dan saya, maka Anda dan saya pun memiliki perasaan Tuhan. Kalau sudah Anda dan saya memiliki perasaan Tuhan, yang tertuang dalam hidup Anda dan saya adalah apa? Perasaan Tuhan pula. Yang mengalir ke orang lain pun adalah perasaan Tuhan dari dirimu. Karena Tuhan menaruh perasaannya bagi kita. Itu tujuannya. Ada hukum-hukumnya. Hukum-hukumnya itu apa? Ya kesukaannya, perasaannya, keinginannya. Kalau Tuhan Yesus dulu disakiti, tapi dia tetap mengasihi dengan tulus. Kita dipanggilnya, dikuduskannya, agar kita pun ditaruh olehnya perasaannya yang sama. Ketika kita disakiti, maka kita tetap mengasihi dengan tulus kepada orang yang menyakiti kita. Karena ada perasaannya tadi di dalam diri kita. Itu tujuannya. Sehingga banyak orang akan merasakan perasaan Tuhan dalam diri kita yang mengalir tadi ke orang lain. Itulah maunya Tuhan. Ingat, kenapa sekalipun dia Kristen, tapi masih suka menyakiti perasaan orang lain. Berbeda, dia belum menjadi umat kudus berarti. Kalau sudah menjadi umat kudus, dia akan merasa, aduh aku ini umat yang sudah dipilih Tuhan. Saya sudah menerima hukum Tuhan. Apa itu? Perasaannya, firman-Nya, kehendaknya. Kita pun akhirnya nggak berani. Kita akhirnya nggak tega untuk melukai sesama kita. Pasti nggak tega jemaat Tuhan. Kalau sudah memiliki perasaan Tuhan itu, kita nggak akan bisa mencoba untuk melukai pasangan kita. Kita akan coba untuk menjaga itu. Kita akan pasti merasa sensitif ketika kita mau mencoba mencurangi pasangan kita. Itu terasa jemaat. Karena sudah berbeda. Kita mau mendustai sahabat kita, teman-teman kita. Udah sulit. Udah nggak sanggup diri kita lagi. Karena apa? Sudah ada Yesus dalam diri ini. Perasaannya sudah ada dalam perasaan kita. Umat yang kudus. Saya baca satu ayat dan saya tutup. Ulangan pasal 14 ayat yang kedua. Diteguhkan lagi ini. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan. Untuk Tuhan. Sekali lagi, Anda dan saya diperuntukkan untuk Tuhan. Ingat, hidup kita untuk Tuhan. Karena itu kita dipanggil oleh Tuhan. Kalau nggak mau untuk Tuhan, kasih ke setan aja. Ke iblis. Nanti iblis akan garap, dia garangi. Semua dia hancuri, dia cabik-cabik, dia binasakan, dia bunuh hidup kita. Seperti itu.
Tetapi bagi mereka umat yang kudus yang mau beri hidup dengan Tuhan. Karena Alkitab berkata, engkau umat kudus diperuntukkan bagi Tuhan. Kita bukan milik iblis lagi. Anda dan saya milik Kristus yang sudah ditebus. Haleluya. Iblis tidak berhak lagi. Karena kita Amin. sudah miliknya. Kita miliknya. Ya, hidup kita untuk Tuhan. Bukan untuk siapa-siapa lagi. Untuk Tuhan. Menyenangkan perasaannya. Saya berjuang jemaat Tuhan. Menjaga perasaan pasangan saya, istri saya. Saya berjuang sekali. Kalau istri saya melayani saya. Karena saya tahu firman kan. Maklum kalau belum tahu itu kan berbeda, saya bilang. Nah, kalau istri saya melayani saya, contoh, meskipun saya dalam kondisi sakit atau tidak, dia mengantarkan makanan buat saya. Saya selalu tidak pernah lepas perkataan, Hani, terima kasih. Sayang, terima kasih. Nanti diantarnya lagi air minum. Saya akan tetap berkata, Hani, terima kasih. Nanti diantaranya lagi buah-buahan. Saya akan terus berkata, terima kasih, Hani. Setiap kali pelayanan yang diberikannya bagi saya berkata terima kasih. Karena apa? Dia sudah memberi dirinya buat saya, melayani saya. Saya harus mengucapkan terima kasih. Saya menghargai. Nah, kalau kita sebagai umat Tuhan tidak seperti itu, lucu. Nah, kalau suami kita belum, maklum karena belum tahu. Mereka belum dengar seperti kita hari ini. Kita yang sudah mendengarlah, tuangkan itu ke mereka. Sekecil apapun suami Anda lakukan bagi Anda, ucapkan, Lokung, sayang, terima kasih. Waktu dia kasih duit cuma 20 yuan sekalipun, 20 tahun aku hidup bersama denganmu, tapi cuma kasih 20 yuan. Engkau sebagai anak Tuhan, engkau menghargai dan engkau berkata, terima kasih Lokung. Itu umat yang kudus berbeda. Terima kasih ya Lokung sudah bekerja untuk menghidupi anak dan saya. Pernah mengucapkan terima kasih begitu? Makasih sudah bekerja keras buat saya dan buat anak-anak. Pernah ucapkan itu? Sederhana sekali. Waktu saya berkata begitu kepada istri saya, Tuhan, aku ucapkan terima kasih buat istriku. Rasanya saya dengan Tuhan itu, saya melihat Tuhan sedang tersenyum. Tuhan sedang tersenyum kepada saya di sorga. Saya rasanya di dalam diri saya. Karena apa? Itu Tuhan sangat senang sekali. Karena Tuhan juga menghargai Anda dan saya. Kalau kita belum melakukan itu kepada pasangan kita, selama ini cuma minta duit jagonya dan ahlinya. Waktu kita terima gaji dari suami kita, ucapkan terima kasih buat dia. Ataupun waktu nanti suami Anda pulang, ucapkan terima kasih. Lokung, makasih ya sayangku, cintaku, langitku, bintangku, semuanya lah kamu, apaku lah, Allah semua kamu tergantengku, pujaan hatiku, pangeranku. Terima kasih engkau sudah berjeri lelah bekerja untuk menghidupiku dan anak-anak. Coba ucapkan kata yang manis itu. Tuhan tersenyum dari surga dan engkau pasti diberkati Tuhan. Diberkati tidak hanya uang. Bisa saja suami Anda semakin cinta. Suami Anda kaget lihat Anda. Mengapa? Wih, istriku ini luar biasa. Jangan-jangan soal duit. Dia bisa kasih lagi dengan sukacita. Bisa-bisa dia tanya lagi. Sayang, habis enggak? Lipstikmu habis enggak? Itu pencuci wajahmu. Skincare-mu habis enggak? Bisa jadi.
hal-hal yang mustahil yang tidak pernah Anda bayangkan bisa dilakukan olehnya. Bisa kemungkinan terjadi. Kaget suami kan? Ih, istriku sangat menghargai. Bisa. Coba ucapkan terima kasih buat suami Anda. Waktu dia mulai ikut menemani Anda ke mall, sayang, ayo temani aku ke mall dong. Aku mau makan bareng kita berdua. Begitu dia rela memberikan waktunya buat Anda. Katakan, sayang, thank you. Terima kasih, sese sayangku. Engkau mau ku ajak ke mall makan bareng kita. Terima kasih untuk waktumu yang kau luangkan bagi saya. Waduh, saya secara laki-laki ya, saya merasa sangat dihargai oleh pasangan saya. Benar, itu secara naluri, secara batiniah. Apalagilah Tuhan, aduh Tuhan sangat bahagia sekali, bangga. Kecilkan jemaat, ya itu hal kecil tapi dampaknya besar. Seringkali kita terkecoh, hal-hal kecil kita nggak mau lakukan. Kita menganggap lebay. Kita menganggap kuno. Kita menganggap itu udah basi. Lebay Kak Beni. Jangan salah. Tes kelebayan itu nanti membuktikan. Banyak orang sepele dengan lebay. Sikap-sikap yang seperti itu. Dianggap lebay tapi bermakna. Tuhan memberkati kita semuanya. Sampai di sini firman Tuhan. Ya, Anda dan saya adalah umat kudus Tuhan. Kita dipilih oleh Tuhan. Dia punya maksud dan tujuannya buat kita semuanya. Apa itu? Agar kita berbeda dengan yang lain yang tidak di dalam Tuhan. Oleh karena itu dia kasih hukum-hukumnya buat kita. Yaitu firman-Nya. Firman-Nya itulah perasaannya. Ya, Tuhan tak pernah menyakiti kita. Tidak pernah. Maka kita pun tidak akan mungkin tega menyakiti pasangan. Tega menyakiti persahabatan. Tega menyakiti pendeta kita, gembala kita. Ngomong di depan baik, ngomong di belakang tikam, dipermalukan. Kita nggak akan tega berbuat seperti itu. Karena di sini sudah ada perasaan Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu yang manis hari ini. Ternyata kami adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Tuhan panggil kami dari latar belakang kehidupan yang suram, berbeda, dan tidak benar adanya. Hidup kami sering melukai, menyakiti perasaan Bapa. Hidup kami tidak peduli dengan perasaannya Bapa. Dengan hatinya orang lain. Kami tidak peduli dengan diri kami. Kami menganggap diri kami ini tidak bernilai di hadapan Tuhan. Sehingga hidup kami sembarangan. Tapi sekarang hidup kami sudah mulia di mata-Mu. Kami sudah dikuduskan, dipilih dari berbagai suku dan bangsa. Kami adalah salah satunya. Berarti kami adalah orang spesial di mata-Mu. Orang khusus yang Tuhan mau pakai menjadi alatnya. Agar kami ditaruh isi hati dan perasaan-Mu di hati kami. Dan kami pun menuangkan perasaan-Mu bagi orang lain di dalam diri kami. Kami menyadari bahwa kami umat kudus. Bukan umat kudis lagi. Kalau orang lain berbeda dengan kami prinsip hidupnya. Itu kami maklumi karena kami sudah di dalam Kristus. Kami melawan arus dunia. Kami tidak seperti orang-orang dunia. Karena kami sudah berbeda. Kami bukan umat dunia tapi umat-umat kudusnya Allah. Terima kasih Tuhan. Teguhkan firman ini dalam diri kami. Teguhkan firman ini. Aku mau ini menjadi sebuah ketertarikan kami. Sebuah kesukaan kami di dalam perjalanan kekristenan ini. Sampai kami berjumpa dengan Tuhan. Terima kasih Tuhanku yang baik. Ini kekayaan yang kekal yang kami bawa sampai mati nanti. Kekayaan yang tidak bisa hilang dari diri kami ketika kami menjaganya.
ini seperti mata air kehidupan yang tak pernah berhenti mengalir. Tuhan, makasih Bapa, kami menjadi kaya hari ini. Kaya akan firman Allah, kaya akan kekekalan, kaya akan sabda kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan. Pemahaman-pemahaman seperti ini tidak dimiliki oleh dunia ini. Pemahaman seperti ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati firman-Mu dalam diri kami. Tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia akan mengerjakannya buat kami masing-masing. Hidup kami akan berbuah lebat dari sehari ke sehari. Diperkaya oleh firman Allah. Hari ini, kemarin kami gagal. Seminggu yang lalu kami gagal. Tetapi kami mau maju terus. Karena kami mau hidup semakin berbuah di dalam Tuhan. Bukan kegagalan yang kami fokuskan. Tapi kegagalan kami merupakan satu cerminan kami. Itu merupakan sikap kebodohan kami. Karena itu menjadi satu pemicu, pendobrak, pemotivasi kami untuk semakin lebih hidup berkenan di hadapan Bapa. Terima kasih Bapa. Kalau aku merenungkan hidupku yang dulu, itu perbuatan yang konyol, yang bodoh, yang najis, yang murahan. Tapi setelah aku mengenal Engkau, aku merasa hidup ini kalau bisa waktu ini kembali lagi seperti dulu untuk aku memperbaiki diri. Karena sudah banyak waktu yang sia-sia ku buang Tuhan. Rasanya hidupku sudah banyak yang tak berguna aku lakukan. Tuhan, kalau bisa waktu ini berputar kembali, aku memperbaiki hidupku, semakin mengasihi Tuhan, dan tidak membuang waktuku yang sia-sia. Bapa, tak berjalan. Aku akan terus memandang waktuku ke depan. Di sisa hidupku mau bermakna buat Tuhan dan orang lain. Buat pekerjaan-Mu ya Bapa di surga. Sebelum kami akan pulang kembali ke rumah Bapa. Tuhan Yesus, kami mau hidup bermakna. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, ingatkan firman-Mu ini di dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan hamba mengucap syukur. Kami menyadari kalau orang tidak sama dengan kami prinsipnya, itu berarti kami berbeda. Karena kami adalah umat kudusnya Tuhan. Haleluya. Amin. Kita persiapkan perjamuan kudus kita. Mari ambil roti. Ya. Mari kita akan perjamuan kudus. Nanti malam saya akan sampaikan tentang perjamuan kudus yang kita adakan hari ini. Ya, apa sih maknanya makan roti dan minum anggur? Jadi semua punya makna, disimbolkan seperti ini oleh Tuhan Yesus bagi kita semuanya. Mari siapkan semua ya. Oke, dengarkan firman Tuhan, pegang roti di tangan kanan, roti dulu. Roti dulu, belum anggurnya. Mama Jason, udah roti? Oke, baik. Bapa di surga, kami akan mengadakan perjamuan kudus pada pagi hari ini. Perjamuan kudus bukanlah seremonial belaka yang tanpa memiliki arti atau makna yang kudus dan dahsyat itu. Hari ini hamba melakukan firman-Mu untuk kepada jemaat-Mu, untuk mengingat kematian Yesus di atas kayu salib. Dia tercabik-cabik, tubuhnya terpecah-pecah, agar kami menerima kehidupan yang baru.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kuduskan kami. Perkenankan kami untuk menerima perjamuan kudus pada pagi hari ini. Hadirat-Mu menaungi kami semuanya. Hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Urapi hamba-Mu yang mengadakan memimpin perjamuan kudus. Haleluya. Dengarkan firman Tuhan. Seluruh jemaat Tuhan. Lalu Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Kata Yesus, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah jemaat Tuhan bahwa yang Anda akan makan ini, roti lambang daripada tubuh Yesus, ketika engkau memakannya, engkau menyatu dengan dirinya. Percayakah jemaat Tuhan? Yang percaya katakan amin, baru memakan. Amin. Yang percaya berkata amin, mari kita makan bersama-sama. Dalam nama Yesus. Sekarang anggur dicawan. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Darah Yesus yang dilambangkan oleh anggur yang ada di tangan kita semuanya. Ini merupakan perjanjian kekal, ikatan hidup dan pengampunan yang berharga di hadapan Bapa, yaitu dengan darah Yesus. Ketika kita percaya darah Yesus tertumpah menebus kita, akulah hidup Anda dan saya di mata Bapa. Kita telah menyatu kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itu, kita mati turut bersama dengan Yesus oleh dosa-dosa kita. Apakah jemaat percaya bahwa darah lambang yang kau minum hari ini di tangan ini melambangkan darah Yesus tercurah untuk penebusan dosamu? Yang percaya katakan amin, baru bisa meminumnya. Amin. Mari kita meminumnya bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini si Jason minum nggak apa-apa Kak Teni. Haleluya. Nggak apa-apa. Oh ya, makasih. Haleluya, terima kasih Tuhan. Baik. Nggak ada suaranya, Pak Pendeta. Nggak ada suaranya, Pak Pendeta. Nah, oke, mari kita bersyukur bersama-sama jemaat Tuhan dengan apa yang sudah kita lakukan pada pagi hari ini. Kita sudah menerima perjamuan kudus oleh kematian Yesus. Ya, kita menerima hidup yang baru. Akhirnya kita sudah tergabung menjadi warga kerajaan Allah. Di mana Tuhan Yesus berada. Tempat yang indah permai. Yang tidak ada taranya. Jemaat dan saya akan berjumpa dengan Tuhan nantinya. Kita bersyukur bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala pujian, segala hormat bagimu. Allahku, Allahku yang maha besar, agung dan perkasa. Segala kemuliaan bagi Bapa di surga. Terima kasih Allahku, terima kasih. Terima kasih Allahku, kekudusan-Mu Engkau taruh di dalam diri kami.
Kekudusan-Mu Engkau tempatkan di dalam kami. Terima kasih Tuhanku. Allahku, Allahku, semua hidup kami milik-Mu. Ambil semuanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. We love you God. Kami mau mengasihi Tuhan. Kami mau mencintai Tuhan dengan seluruh hidup kami. Semuanya kami mau mencintai-Mu. Pakailah sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau. Hamba kembalikan segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan, pengagungan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba mengakhiri perjamuan kudus hari ini dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat. Haleluya. Bapak, terima kasih, kami bersyukur, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, meteraikan firman-Mu di dalam hati kami, sehingga menjadi rema yang kuat, dan kami melakukan seperti firman-Mu. Bahwa kami menyadari kami adalah umat pilihan-Mu, kami yang sudah Engkau kuduskan. Biarlah kami berjuang di dalam kedagingan kami untuk menjadi sama serupa dengan Yesus Tuhan kami, sama seperti Bapa serupa dengan Yesus teladan kami yang mulia. Bapa, kami mau berjuang sama seperti Engkau. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Ini segenap hidup kami kembalikan untuk hormat kemuliaan-Mu. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, berkati seluruh aspek hidupnya, berkati kesehatannya. Engkau sudah menyembuhkan, dengan iman kami percaya bahwa hamba-Mu sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, terima kasih untuk semua yang terjadi, tidak ada yang kebetulan. Bahkan hari ini kami terus membawa suami dari saudara kami, Mbak Yuliana, yang masih dalam proses penyembuhan. Kami percaya Tuhan, campur tangan-Mu sempurna. Kami terus mendukung di dalam doa, menyerahkan anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Kami minta kesembuhan ilahi untuk suami dari Mbak Yuliana. Jadikan kejadian ini menjadi saksi bahwa Engkau Allah yang hidup, yang menyertai Mbak Yuliana, suami dan keluarga besarnya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami minta Tuhan, damai sejahtera-Mu memenuhi anak-Mu ini dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, untuk semua anak-anak-Mu yang mengalami kelemahan tubuh, Shelly, bendahara kami Tuhan, Engkau tolong, Engkau jamah, Engkau sembuhkan Tuhan tubuhnya yang saat ini ada dalam kelemahan. Tuhan, tolong anak-Mu ini. Pakai jadi alat kemuliaan-Mu, memuliakan nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Berkati kami semuanya di dalam pergumulan kami, di dalam kesehatan kami, pasangan, anak-anak, keluarga besar kami. Tuhan, Engkau yang memberkati dengan kesehatan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bapak, kami menyerahkan ibadah sore nanti, malam nanti Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biarlah hati yang bergairah, yang merindukan firman-Mu ada di hati anak-anak-Mu, sehingga rasa penasaran yang tinggi akan firman-Mu selalu ada di hati jemaat-Mu. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Engkau berhadirat di dalam setiap ibadah-ibadah kami, dan Engkau berhadirat di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapak, terima kasih untuk perjamuan kudus yang sudah kami laksanakan. Bapak, biarlah kami menyadari bahwa keadaan apapun tidak ada rasa takut, karena kami bersatu dengan tubuh dan darah-Mu. Engkau di dalam kami dan kami di dalam Engkau. Itu kata firman-Mu. Engkau dan kami adalah satu. Biarlah penyatuan ini bisa memberikan mengerem kedagingan kami Tuhan. Sehingga ketika kami mau berbuat yang tidak berkenan, Tuhan, ada Roh Kudus-Mu yang memimpin kami sehingga kami kembali ke jalan-Mu yang sudah Engkau tentukan bagi kami. Terima kasih ya Bapak. Bapak, hamba berdoa untuk setiap persembahan yang diberikan oleh jemaat-Mu. Bapak, memberikan persembahan adalah wujud bahwa salah satu tanda anak-anak-Mu mengasihi Engkau dengan mengembalikan sebagian berkat yang sudah Engkau berikan bagi anak-Mu. Tuhan, dewasakan terus jemaat-Mu di dalam mengiring Engkau, biarlah mereka dan kami semuanya menjadi pelaku-pelaku dalam firman-Mu,
Terima kasih Tuhan, orang yang menabur pasti akan menuai kata firman-Mu. Tuhan, meteraikan firman-Mu di dalam jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati jemaat-Mu semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan C. Yuli dalam kebingungannya, dalam kesehatan, dalam rumah tangga, menghadapi suami, menghadapi mertua, bahkan kerinduan anaknya yang mau sekolah, yang saat ini belum sekolah. Tuhan, Engkau tolong bukakan jalan, kerinduan hati C. Yuli yang mau menyekolahkan anaknya. Buka jalan dengan caramu, tuntun kepada jalanmu yang Kau kehendaki. Kami menyerahkan anak C. Yuli ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati seluruh anak-anak sekolah minggu kami, Tuhan. Anak-anak kami, anak-anak jemaat-Mu. Berkati mereka semua, Tuhan. Masa depan di tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Pengenalan akan Engkau itu yang kami rindukan. Berkati seluruh suami dari setiap jemaat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terus membawa di dalam doa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, membawa China ke dalam tangan-Mu, kota, negara, wilayah di mana Engkau tempatkan kami memberkati setiap wilayah yang kami tempati. Dalam nama Tuhan Yesus, Kau memberkati bangsa negara kami dan juga Cina, Tuhan, pemimpinnya dari presiden hingga tingkatan terendah, Engkau memberkati. Bapa, seluruh apa yang dikerjakan Bapak Presiden kami, Tuhan, Kau memberkati, Kau menyertai di tengah jabatan, di masa jabatannya yang semakin menipis, semakin dekat dengan berhentinya jabatan. Tuhan, Kau tolong nyatakan semua yang Kau mau kerjakan, yang hati-Mu Engkau taruh di dalam pemimpin bangsa kami. Tuhan, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati bangsa-bangsa, penuhi dengan kemuliaan-Mu. Hujan pertobatan melanda seluruh muka bumi. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan mengakhiri ibadah kami. Terima kasih Engkau menyertai dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan, penjagaan-Mu, penyertaan-Mu, Engkau Allah yang Immanuel menyertai kami senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Mari angkat tangan dan hati kita arahkan kepada Tuhan. Kita terima berkat ya. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga oleh anugerahnya yang begitu besar bagi kita semua. Dan kasih sayang Yesus Kristus, Tuhan kita, beserta Roh Kudus-Nya diberikan buat kita sebagai persekutuan kepada Allah. Memberikan kita penghiburan dan kekuatan, serta menuntun kita kepada firman-Nya, kepada kesempurnaan yang Dia kehendaki atas kita sekalian. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah kehidupan rumah tanggamu, diberkati anak-anak keturunanmu, diberkati keluar masukmu, diberkati kandunganmu, kandungan ternakmu, diberkati setiap pekerjaan dan usahamu. Diberkati setiap apa yang kau kerjakan, dijadikannya berhasil karena engkau takut akan Tuhan, karena Dia menyertai engkau. Terimalah berkat ini dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita yang berkuasa. Haleluya, yang percaya, mari katakan amin. Amin, Tuhan Yesus memberkati.